Halo teman-teman semua, balik lagi nih di Ngobrol Asik Muda Berbakat San Barto. Nah teman-teman semua, hari ini kita ada kedatangan tamu spesial nih dua nih, nggak cuma satu hari ini. Nah hari ini kita ada kedatangan dua, satunya co-host, satunya lagi nih bintang tamu nih. Nah mungkin kita bisa kenalin dulu nih salah satu yang akan menemani saya untuk membedah guest star kita. Asik. Yaitu adalah Romo Pungki. Selamat malam Romo. Selamat malam, Balik. Selamat malam semuanya. Terima kasih nih Romo atas waktunya malam hari ini. Saya merelakan diri menjadi co-host karena saya tertarik untuk melihat bakat-bakat di antara orang muda. Ya Romo. Nah pastinya Romo juga bakal terkejut nih dengan bakatnya teman kita yang satu ini Romo. Saya masih menyimpan penasaran. Ya mungkin buat kisi-kisi tadi Tova udah banyak ditanya-tanyain sama Romo di depan nih. Banyak banget rasa penasaran Romo yang mungkin bisa terjawab nih mau di sini nih, Mo. Ya. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, teman-teman. Perkenalkan yang di sebelah kanan saya ini adalah Tova. Boleh silakan perkenalkan diri Bang Tova. Halo semuanya. Gemas sekali ya, gemas sekali. Halo, nama saya Tova. Terus ya udah nama saya Tova. Terus Tova Aditya sama Tova udah gitu. Iya. Kesibukan apa nih Bang Tova nih? Sibukan. Ya tiduran di rumah. Waduh. Sorry. Pengacara dong, pengangguran banyak acara ya. Enggak. Apa namanya? Aku jadi musisi. boleh bilang apa? Boleh, aku, Boleh. kamu, gue, lu boleh. Bebas. Semua bebas. Kita ngobrol asik aja. Nggak boleh. Oh iya. Boleh. Lo gue juga gak apa-apa. Lo gue juga. Jangan. Enggak, karena sumpah gue muda. Oh benar. Oke, kalau gua sibukannya jadi musisi, Iya. session player, terus musik director, musik producer. Luar biasa kan. Emang banyak sekali bakatnya Romo ini, Iya. teman kita yang satu ini Romo. And he is professional. Ya, Waduh. profesional sekali di bidangnya tentunya Romo. Nah, mungkin tadi kan Bang Tova udah bercerita nih bahwa Bang Tova nih tadi ada bekerja sebagai musisi, bekerja juga sebagai sound director, banyak industri kreatif yang dilakoni sama Bang Tova nih, khususnya bidang musik. Nah, boleh nggak sharing nih Bang Tova, awal mulanya pertama banget kenapa bisa tertarik sama bidang musik? Oh, karena gue pakai gue ya. Iya, gua aja nggak apa. Sorry nih Ren. Ya, gue jadi ke gue itu awalnya memang papa sama mama itu memang main musik lah. Musik, jadi papa sama mama suka nyanyi. Terus ya tertarik tuh kayak musik tuh apa sih? Itu gue mulai menekuni itu dari kelas 1 SD itu main suling dulu. Main suling. Suling yang recorder yang lurus Warna ya. putih itu ya? Iya bener. Boleh sebut merek ya dia. Sorry. Ya, gak disponsorin nih. Iya. Itu jadi mulai menekuni dari suling, terus kayak kelas ya SMP gua mulai main gitar, piano, gitu main bass. Terus SMA juga masih lanjutin sampai akhirnya kuliah. Passion gua makin gua harus di musik nih gini. Oke. Soalnya gue ngeliat beberapa teman-teman gue yang bisa dibilang udah ya lebih tua dari gue, udah jadi kayak bisa main sama artis kota lumayan lah gitu. Misalnya gue patokannya di sana, terus kira itu gue masuk sekolah musik, ya udah. Dan jadi sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Lalu- Sekarang belum jadi apa-apa juga sih. Woi, ini nih mau agak masih belum ini ya. Bener. Saya memang belum kenal, tapi pasti akan lebih kenal. Iya, Mo. Coba. Nah, Tova nih sangat berkecimpung di dunia musik, khususnya saksofon, Romo. Iya. Jadi banyak membeda. Mungkin dulu tadi Tova bilang bahwa dia itu mungkin belajar di awal-awal gitar, lalu juga ada piano ya. Ya, Nah, tapi di balik semua itu yang sangat ditekuni sama Tova ini adalah saksofon, Romo. Iya. Nah, boleh nggak bercerita nih, Bro, kenapa lu memilih saksofon dibandingkan semua alat musik yang lain? Kan banyak nih alat musik, ada contohnya kayak flute atau gitar, betul. Kenapa lu nggak menekuni gitar atau piano lu yang udah belajar dari kecil nih? Boleh. Sebenarnya buat
ngeliat saxophone itu keren, bukan ngeliat keren, biasanya gue mau belajar saxophone itu karena pertama gue suka jazz kan. Gue suka jazz. Jadi dulu itu apa ya, kalau bisa dibilang jazz selatan. Pop jazz gitu ya, yang kalau agak joget pas gitu deh. Jadi jazz selatan. Nah, itu terus karena gue suka itu, terus lama-lama ternyata gini ya, makin menarik. Gue lebih mendalami dulu ada namanya Charlie Parker, ada saksofonis legenda juga, mungkin kalau yang main saxophone itu pasti tahu Charlie Parker sama John Coltrane itu. Gue ngeliat tuh lebih apa ya, lebih kompleks sama lebih enak rasanya, tapi kompleks gimana ya bahasanya tuh, kalau bisa dibilang pressingnya dia itu kompleks tapi ngena. Jadi ada sesuatu yang kompleksitas yang ada di saxophone itu yang sebenarnya susah tapi lu kena sama kok keren banget kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Bentar, kalau soal kena nih ya Topa, kenanya itu kena di bagian mana? Karena menurut analisa saya, musik itu dia bisa mengena satu fisik, dua soul, lalu yang ketiga itu rohani. Nah, kalau yang fisik itu kan contoh ya joget, dulu musik joget. Ya. Lalu kalau yang soul itu ada yang nanti bisa mengantar, musik itu mengantar pada satu kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan ya, atau satu kan kenikmatan tetapi satu ketenangan atau apa itu ya. Lalu kalau yang lebih ke rohani, spiritual itu kan akhirnya musik yang memang mengantar pada satu relasi yang lebih. Nah, yang tadi Topa cerita itu mana yang mana? Kalau aku lebih ke soulnya sih Romo. Jadi kayak adrenalinnya terpacu gitu loh. Jadi gimana ya kalau dengerin itu kan alirannya bebop, ada nama aliran jazznya jazz bebop. Itu lebih ke adrenalin itu Romo. Wih, keren nih kayak gitu Romo. Kalau aku biasa itu kan. Iya. Nah dan sebetulnya tadi saya coba cari-cari di internet ya. Musik itu ternyata mungkin yang tadi Tova bilang bahwa musik itu bisa mengena dalam jiwa lah istilahnya ya. Itu ternyata banyak terrealisasikan, dan juga tadi yang Romo sampaikan bahwa musik itu membantu fisik kita untuk memberikan metabolisme atau multivitamin tambahan. Karena banyak banget kalau saya lihat di internet itu banyak banget terapi musik. Pedagogi namanya. Betul. Pedagogi. Nah termasuk itu yang ini kayak macam terapi dalam kandungan Mozart itu benar Romo, itu benar. mempengaruhi pertumbuhan. Nah kalau yang sudah segede kita ini terapinya model bagaimana ya? Terapi energi. Menarik. Ada efek ya yang positif ya. Betul. Jadi ketika lu apa yang lu rasakan nih Bapak ketika lu memainkan musik lu dan itu bener-bener lu lagi on fire lah istilahnya. Mungkin kalau di bahasa atlet itu ada masa-masanya gitu. Rasanya tuh ketika dia sudah sekalinya klik sama performance-nya dia di hari itu tuh dia on fire terus. Nah, mungkin itu sama dengan musisi ya? Iya, kayak gitulah, kayak gitu benar. Tapi kalau musisi itu lebih ke apa ya? Sebenarnya lebih ke main rasa sih. Betul. Kalau atlet kan menurut gua kayak fisiknya nih itu udah on fire nih, fisiknya itu bakal kuat terus. Kalau musisi itu nggak kayak gitu. Betul. Jadi misalnya lagu pertama moodnya tuh bagus, lagu kedua moodnya jelek, tapi mood lagunya tuh bagus, kita bisa ke bawah jelek moodnya. Oke. Main harus feelnya ya. Oke. Ngejaga mood sih. Oke. Nah ini satu hal yang menarik Mo. Jadi saya juga sorry. Ya, tapi kalau profesionalitas harus bagus. Iya. Tapi ketika tadi kan mungkin Tova bilang bahwa dia pernah menulis lagu, pernah menciptakan mungkin sound musik yang instrumental atau apa. Nah, ketika lu membedah itu, Tova, itu soul yang tadi lu sampaikan itu menjadi hal penting nggak sih? Pasti dong, pasti banget. Soalnya harus harus kena pesan, karena kan gue itu instrumentalis kan, saxophone itu instrumentalis. Jadi dia itu nggak bisa pakai kata-kata kayak lirikis yang harus
nulis kata-kata Kayak yang bagus. puisi, Kayak puisi kan, bener Romo, kayak ah. puisi gitu Romo. Nah itu nggak bisa, jadi harus bener-bener dirasain ini bagus nggak ya, kayak ini ngena nggak ya di musiknya, ngena nggak ya pesannya ke orang-orang. Oke. Dan ketika lu menciptakan suatu musik, Bang Tova, ada nggak sih harapan yang lu taruh di musik itu? Misalkan contoh ya, saya banyak dengar ketika orang musisi-musisi itu menciptakan lagu, sebetulnya dia itu memberikan rasa yang dia lagi rasakan Iya. ketika dia menulis lagu itu. Nah itu Misinya iya, apa? misinya apa sih ketika lu menulis lagu atau menciptakan sebuah lagu tuh apa sih yang biasanya lu berikan gitu? Sebenarnya Pak? kayak lu Lin ya, kayak lu bikin lirik aja itu udah kayak terapi lu untuk curhat ke tulisan. Oh oke. Itu juga musik. Jadi kayak kalau lu lagi sedih, gua ada kepikiran, gua kalau sedih ya gua kepikiran kayak ini bagus ini ini itu rasa jadinya. Iya, jadi itu lebih ke soal psikologi. Betul. Bahwa ada satu pengaruh dalam diri yang kemudian terbantu dengan musik itu. Hanya itu. Iya, Mungkin dia seorang musisi, seorang seniman. Mungkin Tova juga bisa dikategorikan seniman. Dia nggak terlalu peduli orang menikmati atau enggak, tapi Betul. ada kepuasan dalam diri. Iya benar. Tapi Iya. kalau bicara soal profesionalitas ya harus Betul. Kalau soal profesionalitas itu harus sampai kepada penikmat. Betul. Kalau Apa saya yang seorang di- manajemen, saya katakan semuanya itu harus total Iya. quality management. Betul. Artinya ya apakah musik saya disukai atau Iya, tidak. betul. Kan itu berkaitan itu dengan mendatangkan uang atau tidak. Betul. benar Romo, Betul. Hidup ya kan. Setuju Romo. Wah ini kalau udah masalah profesionalitas nih Itu, memang harus itu. dituntut sekali Nah, loh. ini menarik Eh. Pak Marlin atau Pak tadi. Apakah musik yang Bapak tekuni ini sekarang kan jenis musiknya alat musiknya aja ya. Itu kan agak tidak lazim, Ya. saksofon. Nah, lalu tidak populer lah begitu. Ya. Pertanyaan mendasarnya, waktu mengambil pilihan passion pada ini, apakah ada tantangan hambatan mungkin dari orang-orang tercinta, orang tamu? Karena apa? Mungkin pikirannya saksofon. Ya nggak piano Iya, atau iya. gitar gitu ya. Nanti Iya. duitnya datang dari mana? Iya Nah, iya benar. dan setelah itu kamu bisa buktikan bahwa itu apakah memang betul bisa menjamin dalam arti hidup yang jasmani dan rohani. Bagaimana pergulatannya? Sebenarnya dari orang tua juga mendukung. Jadi pokoknya orang tua bilang gini, pokoknya kamu jadi anak jadi apa aja, yang penting tekun sama gak neko-neko gitu. Ya. Jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan gitu Romo. Nah, kalau apa ya bisa dibilang kayak nggak ada halangan sih. Puji Tuhan di hidup saya juga ini Romo, hidup aku juga terpenuhi gitu loh. Iya. Untuk jadi kalau zaman dulu mungkin orang tua yang berpikiran nggak open minded, bukan saya mengatai orang-orang. Ya. Ya. Sorry. Ada sebagian orang tua, ada sebagian orang tua yang melihat yang melihat musisi itu ternyata ya mungkin Hanya melihatnya main, hanya iya. seperti itu aja gitu loh. Nah itu nggak kayak gitu loh, nggak kayak gitu. Ternyata aku jalani itu nggak kayak gitu Romo. Oh ternyata banyak kayak celah-celah dibuka, pencerahan musisi itu narkoba, musisi itu main cewek, musisi itu mabuk-mabukan. Dugem saya dan aja sebagainya. tuh Iya. nggak itu semua gitu kan. Iya. Puji Tuhan nggak itu semua. Nah itu makanya maksudnya ya selama kita menekuni bidangnya dengan baik dan benar, pasti akan jadi puji Tuhan akan jadi berkah Iya. buat kita lah gitu. Nah, lalu tantangan yang kita hadapi dalam dunia yang mindsetnya seperti itu apa? Dan supaya memiliki satu pertahanan. Jadi Eh, mungkin di Prinsipmu apa? ya mungkin di keluarganya Tova mendukung, tapi Iya. ketika ketemu Iya. dengan keluarga Nah, kan yang lain keluarga yang lain jadi gitu. pertanyaan kan loh kenapa. Dan kita juga ingin tahu bagaimana dia menyiasati. Betul. Kalau di tengah dunia gemburan seperti itu kok dia masih bertahan, luar biasa. Betul, keren Apa? banget gitu. Apa Iya. kiatnya? Sebenarnya ini si Romo kayak banyak buka celah aja si Romo. Gimana ya, kayak aku sebagai
session player juga aku juga sebagai musik director atau musik producer gitu. Jadi banyak kan nggak mungkin orang-orang kayak gitu deh, kayak iklan kan pasti ada musiknya kan, Iya. bumper gitu ya, itu yang aku tekuni. Jadi selain aku session player juga, aku juga menekuni itu, jadi bikin musik gitu. Ya. Jadi bisa dibilang Ya itu income-nya ya. itu income-nya Ya, lah. ya. Nah untuk kayak meyakini bisa itu memang apa ya, memang jadi tantangan besar sih kalau misalnya kayak pacaran gitu kan. Kerja cowoknya apa, musisi itu kan main cewek. Iya, betul. Gitu kan udah apa mindsetnya udah kayak gitu kan. Nah itu biasanya aku bilang ya tenang aja, aku nggak di musik doang kok, maksudnya bukan nggak di musik doang, maksudnya nggak cuman satu pekerjaan yang aku buat, apa pekerjaan aku yang pekerjaan yang aku lakukan. Jadi aku melakoni berbagai hal kayak apa gitu ya usaha itu buat musik gitu tapi tetap di musik juga. Jadi tetap seimbang antara bakat pribadi, talent yang ditemukan, kepuasan pribadi dengan bermusik juga dengan pemasukannya ya. Iya. Nah yang menarik tadi soal rasa, kembali lagi soal rasa. Tadi kan saya sudah mendengar dulu waktu kuliah akan membahas untuk skripsi ya, itu skripsi, ya tentang recital namanya Romo. Ya. Recital. Tentang Antonio Vivaldi itu ya. Iya. Saya bukan musikus, tetapi saya ya karena pendidikan seminari dari dulu dibiasakan oleh para pembina itu untuk mendengarkan musik klasik. Saya tahu itu salah satu musik klasik dan sangat terkenal dan memang sudah cukup lama Vivaldi. Kalau nggak salah satu masterpiece-nya kan Four Seasons gitu ya. Nah, apa yang Tova temukan dalam karya ilmiahmu berkaitan dengan pembahasan karya Antonio Vivaldi? Oh, jadi apa ya? Setiap waktu itu kayak setiap musim itu ada rasanya tersendiri loh. Jadi kayak kalau summer itu biasanya kan di summer di Antonio Vivaldi version itu kan musiknya lebih kayak cepat terus gerah gitu kan. Terus kayak iya gitu. Kalau di winter tuh tenang tapi ceria gitu. Ada harapan. Kalau di autumn tuh kayak musim gugur itu ya lebih ke gloomy lah. Terus kalau spring itu ceria dan bright gitu. Nah, dan itu bisa dirasakan ya? Bisa dirasakan begitu kan. Tapi ya nggak tahu sih kalau mendengar kalau yang nonton recital aku Romo, mereka bilang bisa merasakan sih, ya gitu sih. Enggak, kalau saya memang tanpa kuliah pun akhirnya saya bisa tahu, bisa merasakan. Tapi kuncinya harus berulang-ulang. Harus berulang benar Romo. Nggak bisa hanya cukup sekali mendengar. Musik itu adalah memasukkan. Lalu challenge terbesar dalam hidupmu yang tadi kan katanya sharingnya enak terus ya. Pastilah dalam hidup ya. Betul, pasti ada rasa yang kesandungnya lah mungkin ya Mo ya. Tadi mungkin tadi Topa bilang bahwa terkadang musisi itu di mata orang tua tuh selalu jadi pertanyaan Mo. Memang ini apalagi kalau misalkan mau ngelamar apa gitu kan ya. Iya. Nah, itu challenge-nya apa lah gitu ya. Mungkin challenge-nya apa tuh Bang Topa? Yang mungkin tadi selain yang tadi ya, mungkin selain ketemu mungkin tadi omongan-omongan orang gitu ya. Apa challenge yang paling besar yang rasanya Topa tuh benar-benar pernah ketemu dan pernah kayak jadi ini atau mungkin gini, pernah menyerah ya? Betul, pernah hampir menyerah mungkin ya. Kalau pernah hampir menyerah sih sebenarnya enggak sih Romo. Jadi aku memang menekuni ini dengan apa ya, dengan niatku yang baik gitu. Dengan niatku yang baik dan dengan segala kekurangan aku gitu loh, segala kekurangan aku yang bisa dibilang ini loh, badan aku kan gini. Duh, seperti maskot Michelle. Waduh, kagak lah Bang. Banyak orang-orang ngeliat lu lucu kok. Dan ditampol. Sorry. Iya. Itu kan jadi apa ya? Gendut gitu sama apa gitu. Saya makan tidur doang gitu. Nah, itu makanya itu yang aku
aku mau buktiin Iya. ke orang-orang. Karena punya kualitas. Iya, aku punya kualitas. Oke. Lalu kalau yang tadi yang merasa paling ya, sekarang yang big Iya. experience, pengalaman di mana yang pada saat itu menguatkan. Entahkah mungkin pernah konser di mana? Oh, iya. Yang terjauh di mana ini pernah? Sampai project Papua mau di Papua, Freeport. di Freeport. Jadi pengalaman yang paling ada banyak sih Romo, Iya. tapi aku ambil 2 aja deh. Karena ini paling kayak membuat hidupku bersyukur juga. Pertama itu di Papua di Freeport. Iya. Itu kan gimana ya Romo? Ya kan pada tambang-tambang gitu kan. Iya, iya, Tambang iya. Gitu. Sangat-sangat. Sangat-sangat gitu. Tapi mereka kayak sebenarnya ansos Romo. Jadi bukan ansos. Mereka karena terisolasi, Ya, mungkin isolasi, terisolasi sama lingkungan itu aja, Itu Romo. aja, Romo. Jadi nggak ada perkembangan atau Kalau apa-apa gitu. misal aku ajak ngobrol orang-orang, aku kan di mes gitu, di mesnya itu kan itu acara Natal, jadi pada Iya. libur, pada libur. Ya aku iseng-iseng lah keluar, aku iseng-iseng, dan omongan mereka tuh seputar tentang Freeport aja gitu. Iya, betul. Karena memang Lingkupannya memang gitu memang aja. di situ aja kan gitu. Jadi lebih ke bersyukur, oh aku bisa hidup dengan sebegitu opennya Iya. dunia gitu. Loh, Itu yang padahal waktu itu diundang untuk Acara Natal. bermusik, bermusik. bermusik. Ya. Jadi yang justru mengesan bukan karena pengalaman musiknya mereka atau apa. Iya, Karena malah pengalamannya pengalaman mereka yang kasihan banget ya. Maksudnya kan itu kan terpisah dari istri, anak-anak. Iya. Ya. betul. Lama Romo gitu kan. Terus yang kedua itu aku dapat manggung di Lampung. Mhm. Ada nama pulaunya itu Tegalmas, itu apa kalau di Lampung tuh pulau yang bagus katanya. Pahawang. Ya, Apa sih ada itu nggak? Pahawang ya, bener ya? Pahawang kan ya? Ah. Bener. Nah, itu tuh lebih bagus. Aku pernah ke Pahawang juga, Romo. Itu lebih bagus ke Tegalmas itu, Romo. Dan itu bener-bener lautnya, terus kayak pantainya belum pernah terjamah, tapi ada kayak jual sate bakar gitu. Nah, itu yang membuat aku, wah, puji Tuhan aku bisa ke tempat ini. Iya. Melihat pemandangan yang kayak gini Dengan Iya, project iya. musiknya. Dengan project musik. Iya. Oh, berarti Enggak, ini sebenarnya aku manggungnya di Lampung, tapi kayak kita dapat rekreasinya itu yang kesananya itu. privilege ke Berarti yang mengesan memang bonus-bonusnya. Betul. Bener, Romo. Bonus sebagai pemusik iya. itu seperti Betul. itu. Di samping memberikan musik yang terbaik juga Iya. kita mendapatkan yang terbaik pastinya ya. Iya. Coba dengan orang lihat Betul. Oh, berarti berkatnya melimpah dong. Musiknya sendiri menyenangkan. Puji Tuhan, Romo. Pastilah. Ketemu orang-orang juga menyenangkan, alamnya menyenangkan. Betul. Tapi ya apa namanya enggak, kalau misalnya di dalam pulau itu cuman kayak 2 hari Romo di hotel gitu. Di hotel nggak janji. Iya, Kalau iya, kita iya, keluar iya. pulau bisa ke kayak Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi atau Papua gitu. Saatnya jalan-jalan ya. Di seminggu Romo. Dan semuanya itu karena apa? Karena musik, betul. Jadi ketika Tova ini menekuni apa yang dia suka, Romo, Iya. ternyata di balik itu ada yang Dibuka bisa. berkat-berkat melimpah. Betul, berkat melimpahnya nih banyak banget yang Nah. datang ya. Nah, kalau begitu yang berikutnya mau sampai kapan mainkan saxophone itu? Sampai akhir hayat. Woi, ini berarti saksofonnya udah ada This di is- dalam this is a hati. passion and vocation. Panggilan ini. Iya betul, Ya, ini udah panggilan banget nih, Romo. panggilan banget, sudah nggak bisa dipisahkan lagi antara saxophone. Saxophone itu ada kategorinya ya, kelompok-kelompoknya, Iya, betul. jenis-jenisnya ya. Ya, saya juga sempat Iya. buka internet ada opera, Alto, tenor. yang semua pasti bisa tapi yang merasa paling bisa cocok dengan jiwa musuh itu yang mainkan saxophone yang Sebenarnya itu soprano atau tenor bass, tapi yang paling itu sebenarnya yang paling utama aku mainin dan paling enak. Tapi yang paling aku suka itu tenor. ya. Karena suaranya berat. Beratnya dapet, tapi tingginya juga dapet. gitu.
Jadi nanti ada performance-nya nggak? Ada, pastinya ada Romo. Juga ingin itu. Dan itu saksofon yang tadi kamu suka itu. Itu alto. Alto ya? Alto. Aku bawa alto. Bentuknya beda ya Bang Tova ya. Bentuknya beda. Nah, mungkin sebagai penutup nih, kita udah berbincang banyak banget nih. Wah, Romo nggak kerasa sama ya? nggak kerasa. Ini udah. Sampai 2 malam lagi. Wah, tidak Ini kalau terasa. kita bedah terus nih Iya. bisa lama banget nih Romo kita bedah nih. Karena pengalamannya Bang Tova yang luar biasa. Nah, mungkin pesan Bang Tova nih buat teman-teman OMK mungkin atau orang muda yang menonton ini, ataupun ada orang-orang yang mungkin lagi ada di masa mencari jati diri gitu ya. Ada nggak sih pesan buat teman-teman ini supaya bisa tetap terus menekuni talenta yang dimiliki? Ya. Kalian punya passion masak gitu, tapi tentang orang tua misalnya nih, itu jangan jadi batu sandungan untuk kalian memasak gitu, tapi batu sandungan kalian untuk memasak lebih enak lagi. Batu lompatan. Batu lompatan, sorry. Batu lompatan lebih enak lagi. Karena semua yang dilakukan dengan passion, dengan niat yang baik, dengan passion, terus dengan dengan hati, terus sama dengan doa, dengan rahmat Tuhan, Iya. itu akan kebuka jalannya gitu. Kebuka jalan, jadi jangan takut untuk percaya di passion kamu. Ya, saya suka ini yang terakhir ada ingat Tuhan juga ya. Iya. Iyalah, harus ke situ juga. Bagus orang-orang Pasti, muda Romo. ingat Tuhan. Kalau enggak sih udah untuk saya di batu. Ya intinya apapun gift yang dikasih, apapun yang pengalaman yang dihadapi, tantangan apapun, berkat apapun, kita harus bersyukur pastinya Syukur, Bang Tova ya. benar. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk menutup acara hari ini. Mungkin terima kasih Romo Ya. atas waktunya malam hari ini. Terima kasih juga buat Bang Tova. Thank you Ya, udah diundang. semoga teman-teman yang menonton video ini termotivasi dengan cerita dari Bang Tova, dan sampai jumpa lagi di Ngobrol Asik Muda Berbakat selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Hai guys, halo. Jangan lupa nonton Ngobrol Asik Muda Berbakat di YouTube-nya Gereja San Batu. Mantap.